Ketemu lagi. Sekarang kita ngomongin siapa ya? Rocky Gerung dan Prabowo. Ya, dua sosok yang kalau digabung itu jadi lucu banget ya. Ya, jadi gini ceritanya. Kemarinan itu sebut saja pengamat politik dan akademisi sekelas Rocky Gerung. Itu menyoroti atau mengkritisi Prabowo Subianto yang menurut dia itu mendapat dukungan penuh Presiden Jokowi untuk jadi Presiden 2024. Itu katanya begitu. Nah, memang sih beberapa waktu lalu Pak Jokowi itu mengendorse semua figur yang kira-kira ada di tataran survei itu untuk kira-kira nyapres lah, untuk menaikkan elektabilitasnya. Semuanya di-endorse. Nggak cuman Pak Ganjar, tapi Pak Prabowo. Kemudian ada juga waktu itu siapa? Sandi, Erik, Erlangga Hartarto. Semua di-endorse. Tapi menurut Rocky Gerung, ya katanya Pak Jokowi itu mendukung atau mengendorse Pak Prabowo untuk jadi Presiden 2024. Nah, begitu kemarin PDI Perjuangan secara resmi mencalonkan atau mencapreskan Pak Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan, kemudian Rocky ini berkomen gitu, seolah-olah wah ini nggak beres nih, Pak Jokowi udah meninggalkan Prabowo. Ya bukan Rocky kalau nggak provokatif seperti itu, ya kan? Ya, lalu Rocky Gerung ini memberi nasihat ke Prabowo. Masa Prabowo dinasehatin mau benjol kepalanya? Ya, Rocky Gerung ini di podcastnya bersama kawannya setia itu di sebuah podcast kemarin, ya, dia menyampaikan bahwa sebaiknya Prabowo itu bisa mulai memikirkan opsi untuk merapat ke basis kubu oposisi yang kini dimotori oleh Anies Baswedan. Ide macam apa ini? Tapi bisa jadi sih ya. Karena memang Prabowo itu kan pernah ya tahun 2014, 2019 itu menikmati dukungan-dukungan dari kelompok sana yang disebut oleh Rocky Gerung tadi. Ya, saya sih nggak setuju kalau kelompok Islam ya, karena banyak juga kan saudara-saudara kita yang umat Islam yang juga mendukung kandidat lain. Ya kelompok Petamburan mungkin lebih pas ya. Ya karena menurut Rocky, dia tuh menilai bahwa basis suara kalangan Petamburan tadi yang tak terpecah jadi ancaman serius untuk Pak PDI Perjuangan dan juga Pak Ganjar. Ancaman serius kata Rocky. Ini analisa model apa ini? Iya, katanya suara dari kalangan Islam yang tak terpecah itu jadi ancaman serius untuk PDI Perjuangan dan juga capresnya yaitu Pak Ganjar. Nah, kemudian Rocky ini memberi ide, memberi sebuah pertanyaan. Kira-kira begini, bagaimana misalnya kalau Prabowo ambil langkah kuda? Aduh, kalau kuda ya pasti seneng Pak Prabowo. Masalahnya langkah kuda yang seperti apa? Ya, kata Rocky kira-kira begini, Prabowo misalnya menganggap lebih baik Anies Baswedan diundang lagi aja dengan pertimbangan supaya tidak pecah suara Muslim. Itu kata Rocky Gerung. Sudah mulai ya. Permainan politik identitas itu sudah mulai dari sini ya. Ya, kira-kira Prabowo nerima nggak idenya Rocky Gerung ini? Bisa jadi kemudian Prabowo Anies akan jadi pasangan. Kalau itu terjadi, lebih mudah kita ngebukinnya. Bayangkan Prabowo Anies Baswedan, ya mungkin melawan Pak Ganjar dengan siapa nanti wakilnya. Kalau Prabowo bergandengan dengan Anies Baswedan, bagaimana nasibnya Abu Janda? Bagaimana? Nah, mungkin yang seneng Noel, ya kan? Karena dua-duanya dia dapat. Tapi Abu Janda akan stres karena pada akhirnya dia akan mendukung Anies Baswedan. Ya itu permintaan dari Rocky Gerung supaya Prabowo jodohin lagi aja dengan Anies, katanya gitu. Ya kan diundang lagi aja dengan pertimbangan supaya tidak pecah suara kaum Muslim. Rocky bisa aja ente. Nah, bayangkan, ide dari seorang Rocky Gerung meminta supaya Prabowo berpasangan dengan Anies. Katanya kalau Prabowo sama Anies pasti bikin Ganjar belingsatan.
Bukannya kalian yang blingsatan duluan ketika PDI kemudian secara resmi mencalonkan Pak Ganjar. Kenapa kemudian dibalik? Rocky ini serius ngomong begitu di kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official ya, yang juga ditanya oleh Hersubeno Arif yang memang sangat kritis orang ini. Tapi oke lah, bisa saja seperti itu ya. Mungkin juga logikanya si Rocky Gerung itu masuk akal. Apalagi sekarang Prabowo lagi bingung nyari wakil kan. Katanya lagi deketin Mahfud MD, katanya juga deketin yang lain. Tapi idenya Rocky Gerung ini saya kok mendukung ya. Silakan Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Anies. Cuman masalahnya, problemnya Anies mau nggak jadi wakil. Saya nggak yakin kalau ini terjadi. Bayangkan pasangan idola Petamburan ini, Prabowo, Anies Baswedan. Ini luar biasa nih. Ini akan jadi mungkin pertarungan terakhir Prabowo yang akan dikenang seumur hidup oleh dia. Ya, kemudian Rocky ini juga mengungkapkan bahwa apabila Prabowo dan Anies Baswedan itu seharusnya menyadari bahwa kalau kemudian ada 3 atau 4 pasang yang kemudian membuat jadi 2 putaran, kalau misalnya Pak Ganjar tidak menang 1 putaran, maka itu hanya akan jadi jebakan untuk mereka katanya. Siapapun yang lolos maka opsi bergabung sedari awal itu dinilai jadi lebih logis. Maksudnya begini, daripada nunggu putaran 2, sudahlah head to head aja dari awal. Jadi sebenarnya mereka tuh menyadari bahwa sekarang ini gara-gara Pak Ganjar dicapreskan oleh PD Perjuangan, kaum nasionalis, partai nasionalis dan juga religius seperti P3 kayak seperti kemarin itu sekarang sedang berkumpul mengarah menjadi koalisi besar yang mendukung Pak Ganjar. Bayangkan. Ketika itu terjadi bisa saja kemudian ini hanya akan ada 2 pasang. Yaitu Pak Ganjar didukung oleh partai-partai nasionalis dan juga religius melawan Prabowo Anies yang didukung oleh misalnya Gerindra, kemudian juga mungkin Demokrat, mungkin juga PKS. Ya itulah. Jadi Gerindra plus koalisi perubahan. Bisa jadi seperti itu. Ketika itu terjadi, kita sudah bisa dengan mudah memberikan sikap kita bahwa Indonesia tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang yang tidak clear dalam soal nasionalisme, tidak clear soal misalnya keberpihakan kepada keberagaman, dan tidak clear terhadap apa yang dinamakan dilarang menggunakan politik identitas untuk kepentingan politik. Buat Pak Prabowo ya mungkin ide saya adalah terima saja Pak nasihatnya Rocky Gerung. Keren loh itu. Saya Mas Cuprai. Aman kan?